Jazakallahu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bi hubbatina fi walhamdulillahil alamin. Astaghfirullahal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan tentang pernikahan yang diberkahi, yang penuh dengan berkah. Setelah kemarin kita diceritakan tentang bagaimana persiapan penduduk Mekah untuk merayakan pernikahan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Ada riwayat lain, diriwayatkan waruwiya an Abdul Muttalib, diriwayatkan dari Sayyidina Abdul Muttalib annahu qal, pernah beliau bercerita, kharajtu ilal Yaman fi rihlati syita. Aku suatu saat di musim dingin melakukan perjalanan menuju Yaman. Ya, sudah menjadi kebiasaan ya orang Mekah, khususnya Quraisy, ketika mereka di musim dingin dan di musim panas itu melakukan perjalanan. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, untuk mengambil dagangan dari luar dibawa ke Mekah. Lihat di saat itu, fanazaltu ala rajulin minal yahud yaqra'u zabur. Aku turun berhenti pada seorang laki-laki dari orang Yahudi yang saat itu membaca kitab Zabur. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, ya Abdul Muttalib, ata'zanu li an anzura ila ba'di jasadik, bolehkah aku melihat sebagian dari tubuhmu? Maka beliau menjawab, na'am malam yakun aurah, boleh selama bukan aurat. Nah, kalau orang yang tidak beragama atau orang seperti yang di masa jahiliyah saat itu, nggak ada batasan aurat, perempuan telanjang biasa. Nah, yang mengerti aurat, yang beragama seperti agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nadhara fi minkhari, maka si laki-laki dari Yahudi yang membaca kitab Zabur itu melihat lubang telingaku, lubang hidungku, ya, minkhar. Faqala, maka orang itu mengatakan, ajidu fi ahadi min kharaika mulkan wa fil akhar nubuwah. Aku perhatikan di lubang hidungmu itu satunya ada kerajaan, kekuasaan, satunya ada kenabian. Fahallaka min sya'ah, apakah kamu punya sya'ah? Tanya Sayyidina Abdul Muttalib, apa sya'ah itu? Zaujah, punya istri tidak kamu? Beliau menjawab, ammal yaum fala, kalau hari ini aku gak punya istri. Bukan berarti belum menikah ya, sudah menikah, sudah punya anak, tapi saat itu nggak punya istri. Maka beliau mengatakan, fa idza qadimta Makkah fatazawwaj, kalau kamu sudah sampai Mekah cepat nikah. Akhirnya faqadima Abdul Muttalib, ketika sudah sampai di Mekah, fatazawwaja Halah binta Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Beliau menikah dengan Halah, saudarinya Sayyidah Aminah. Halah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah.
Akhirnya dari pernikahan itu fawaladat lahu Hamzah wa Sofiyah, punya anak Sayyidina Hamzah dan Sayyidatuna Sofiyah yang menjadi bibi dan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tazawwaja Abdullah bin Abdul Muthalib Aminah binti Wahab. Kemudian setelah pernikahan Sayyidina Abdul Muthalib dengan Halah binti Wahab, ayahnya Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aminah, dengan ibundanya Rasulullah SAW, maka terlahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahirnya Rasulullah, maka orang Quraisy mengatakan Falija Abdullah ala abi. Ini yang unggul Abdullah, unggul mengungguli ayahnya, yang dinikahi satu saudara. Yang dinikahi satu saudara. Dalam riwayat yang lain, laki-laki yang membaca kitab Zabur tadi itu, Yahudi tadi itu mengatakan wa fil akhar nubuwah wa inna najidu dzalika fi bani Zuhra fa idza raja'ta fatazawwaj fihim. Aku lihat di salah satu lubang hidungmu itu ada kenabian dan aku perhatikan itu akan muncul dari Bani Zuhra. Kalau sudah sampai Makkah, nikahlah dengan Bani Zuhra. Yang Sayyidina Abdul Muthalib menikah dengan Halah, Sayyidina Abdullah menikah dengan Aminah. Yang punya anak menjadi nubuah yaitu Sayyidina Aminah. Karena itu yang unggul, yang menang adalah Abdullah. Nah, pernikahan yang penuh berkah ini, jadi secara tidak langsung Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah itu selain kedudukannya paman, Sayyidah Sofiyah juga bibinya. Sayyidina Hamzah dengan Rasulullah itu juga sepupu. Sayyidah Sofiyah dengan Rasulullah juga sepupu. Nah, kalau dilihat dari segi ibu, maka menjadi sepupu. Juga Sayyidina Hamzah menjadi saudara suson Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya ikatan banyak ini Sayyidina Hamzah. Makanya setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, bahkan dari sebelumnya, orang yang sangat membela Nabi itu Sayyidina Hamzah. Dan orang kafir Quraisy gak berani berbuat apapun ketika ada Sayyidina Hamzah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tahu dari semenjak kecilnya dan punya ikatan dari berbagai sisi. Wa ma'asyara fi nasabiha kanat ala khuluqin wa tawadhu. Sayyidah Aminah itu sekalipun nasabnya luar biasa, nggak bisa nasab itu hanya sekedar dibanggakan. Ini diajarkan dari ibundanya Nabi, sekalipun memiliki nasab yang mulia, kanat ala khuluqin wa tawadhu. Beliau masih punya pendidikan akhlak, punya tawadhu, rendah hati, enggak merasa hebat, enggak merasa mulia. Dalla ala zalika wasfuhu sallallahu alaihi wasallam laha. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyifatkan ibundanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun." Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu adalah sahabat ya. Faja'ala tar'atu fara'isuh. Apa namanya? Drodok. Mau ngomong sama Nabi ini drodok. Biasa ya, kalau menghadapi orang yang berwibawa, orang yang dihormati, orang yang disegani, ngomong iki ambek gemeter kabeh. Nah, itu banyak terjadi ketika menghadapi orang-orang seperti itu, bahkan kadang sudah disiapkan yang mau diomongkan itu ditulis. Ngono sik lali ndani yo enggak ditulis. Nah, seperti kita kalau salah ngedepi polisi. Wis kupu kabeh wis. Waduh, gak ngehelm. SIM kari, STN gak ono. Kupu kabeh ndrodok, apalagi sidang, salah di sidang, ndrodok kabeh. Kalau benar tenang, yang benar kadang ndrodok gara-gara wedi apa maneng salah. Nah ini mau ngomong dengan Nabi ndrodok, katanya Nabi hawin alaik, tenang.
Santai-santai, rileks lah. Fa inni lastu bimalikin, aku bukan raja yang akan menghukum ketika kamu salah, yang akan menyiksa ketika kamu enggak melakukan yang sesuai. Enggak. Aku bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Sesungguhnya aku adalah anak dari seorang wanita Quraisy, kanat taqulul qadid, yang dulunya sekalipun dari keluarga yang bermartabat makannya dendeng. Dendeng itu daging yang dikeringkan. Lah daging yang dikeringkan itu bukan daging segar. Orang yang kaya kongon mangan daging sing wis kulkasan 3 dina petang dina. Pasti apa? Opo iki kulkasan. Masakan yang enggak habis terus di kulkas ya, diinget maning mangan. Enak. Pas masak ngono lho. Orang kaya nget-ngetan enggak gelem. Maunya yang fresh, yang baru. Itu orang-orang kaya. Orang-orang yang terhormat. Ya. Kalau orang yang apa adanya hidupnya, walaupun dari keluarga terhormat, masih diinget 3 dino, yang penting gak mampu makan. Nah, memang kecuali ada makanan-makanan yang gak boleh. Ya, diinget terus aja, kelor kon nget kon mangan, ya mati kon mari ngono. Beracun, itu gak boleh. Ada makanan yang boleh diinget, ada masalah. Makan aja, seperti daging yang dijemur kemudian disimpan, itu bisa dipakai berbulan-bulan. Makanya itu tanda bahwa apa adanya. Nah, kalau sekarang kita ngomong dendeng ya enak. Ya. Ibaratnya kalau kita itu bendino mangan tahu tempe. Walaupun tahu tempe ku enak, tapi lek bendino mangan tahu tempe ku saking gak duweni kan ngono. Nah, itu yang dilakukan oleh Sayyidah Aminah. Karena takulul qadi. Kebiasaan makannya adalah dendeng. Wa huwa lahmul mujaffaf. Wa hadza tawadhu'un minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kerendahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubayyinan tawadhu'a ummihi wa makanatiha. Yang menjelaskan bagaimana rendah hatinya ibunya Nabi padahal memiliki kedudukan yang tinggi dalam segi nasabnya. Ya, nasabnya yang mulia tapi tetap merendah, nggak merasa oh harus seperti ini, harus seperti ini. Ini yang harus ditanamkan khususnya kepada orang-orang yang bermartabat atau yang keluarga kaya. Jangan terus karena kaya merasa harus hidup mewah, tidak. Sekalipun kamu kaya, hiduplah sederhana. Si lu, duit kuake kok tak nikmati. Tuh lihat orang-orang yang nggak bisa makan. Kamu menikmati makanan lebih daripada yang kamu butuhkan, sedangkan mereka banyak yang kekurangan. Apalagi sampai membuang sisa. Bagaimana perasaan mereka yang melihat makanan yang masih layak untuk dimakan dibuang? Kadang nunggu mampu baru dibuang. Kenapa kalau nggak mau menghabiskan, nggak mau makan untuk besok yang ini, berikan kepada fuqara wal masakin. Jamu mereka, kalau nggak mau ngasihkan kepada mereka, mereka suruh datang, diundang, makan di situ, lebih bagus. Itu diajarkan. Jadi bukan terus kaya harus makannya enak mewah, enggak. Walaupun kita kaya tetap hidup sederhana, bukan pelit ya. Bedakan antara pelit dengan sederhana. Sederhana itu kita punya nggak punya ya semangane ya semono iku. Kita punya lebih kita bagikan. Ini hidup sederhana. Lek mangane opo ono tapi disimpen kabeh duwe iki wong medhit. Gawe dhewe medhit apa maneh gawe wong li? Ya wong liya. Duwe mangane tahu tempe bendino, gak tahu berbagi. Nah, ini pelit namanya. Kalau mangane tahu tempe bendino tapi berbagi, itu bukan pelit. Ini dia mau hidup sederhana, hidup ekonomis. Nah, itu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya harta banyak, jangan pernah kita mikir, aku lagi duit mangan, aku harus kok ingin, harus kok ini. Tetap padha ae, kon sugih kon melarat padha ae manganmu ya sederhana. Karena aku duit bagi no, fuqara masakin.
biar mereka bisa makan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makannya apa adanya. Ketika punya lebih, habis sholat langsung dikeluarkan. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza huwa az-zawj wa hadhihi zawjah. Inilah seorang suami, seorang istri. Wa qatamma az-zawaj alladhi dhalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhu mutawadhi'an wa mubayyinan manzilata ummihi wa makanatiha wa syarafi nasabihi ilaiha bi annahu ibnu imra'atin min Quraisy kana ta'kulul qadid. Telah sempurna pernikahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutnya, pernikahan yang menumbuhkan rasa tawadhu, menjelaskan kedudukan ibundanya, kemuliaan nasabnya, bahwa beliau Sayyidah Aminah adalah beliau Rasulullah putra dari seorang wanita Quraisy yang makan dendeng. Fahuwa, maka Nabi itu tarahu yantasibu li ummihi taratan. Terkadang kita lihat Nabi menisbatkan dirinya, menyambungkan nasabnya ke ibunya. Wa ukhra, dalam sisi yang lain, yantasibu li jaddihi, menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Itu semuanya mubayyinan fadlahu wa makanatahu, menunjukkan tingginya keutamaan Nabi dan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dari dibahas beberapa saat yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anabnul Fawatim wal Awatik. Aku adalah putra daripada para perempuan-perempuan yang mulia. Ya, disebutkan di situ ibundanya Nabi, neneknya Nabi, dari ayahnya Nabi, dari ibundanya Nabi, dari ibundanya Nabi, ibunya lagi, ibu ayahnya Wahab, dan seterusnya. Sudah disebutkan beberapa daripada kisah tersebut. Kemudian Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana Muhammad bin Abdullah, sampai akhir nasabnya beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun Adam hatta tahitu ila abi wa ummi. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, aku keluar dari pernikahan dan aku tidak keluar daripada perzinahan, dari Nabi Adam sampai aku muncul dari ayah dan ibuku. Fa ana khairukum nasaban wa khairukum aban. Aku nasab terbaik di antara kalian, nasabku terbaik di antara nasab kalian, dan ayahku adalah ayah terbaik di antara ayah-ayah kalian. Dalam pernyataan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika maju dalam peperangan, saat itu perang Hunain, Nabi mengatakan, Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi dan aku tidak bohong, dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Beliau menisbatkan li jaddihi la li abihi, langsung, padahal kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, langsung dinisbatkan ke kakeknya. Nah, ini biasa ya dalam ilmu nisbah, ilmu penasaban, nggak ada masalah, sering terjadi hal demikian. Nah, seperti sampai zaman sekarang itu biasanya langsung dinisbatkan ke kakeknya. Ya. Mungkin ada yang kayak Sotamir kenal Amis Syekh bin Ali, terkenal Amis Syekh bin Ali, padahal Syekh bin Ahmad bin Ali, tapi dikenal Syekh bin Ali. Seperti itu, sering terjadi demikian. Beliau menisbatkan ke kakeknya bukan ke ayahnya, li syuhratihi bihi, karena Nabi dikenal dengan itu. Wali ta'rif wa tadzkir, Nabi ingin menunjukkan, mengingatkan, fima akhbarahum al-kahana, yang dikabarkan oleh kahana, tukang ramal, sebelum Nabi dilahirkan. Ya, mereka mengatakan, wa annahu yadhhar min bani Abdul Muttalib, Nabi akan muncul dari keturunan Abdul Muttalib seorang Nabi. Tidak disebutkan anaknya Abdullah, tapi dari keturunan Abdul Muttalib Nabi. Fadzakarahum, Nabi mengingatkan itu kepada mereka, bi annahu dzalikal maqul anhu, bahwasanya beliaulah yang dimaksud oleh mereka. Lalil fakhr, Nabi menunjukkan nasabnya itu bukan karena untuk bangga, bukan. Walalil asabiyah, dan bukan untuk fanatisme, enggak. Nabi menunjukkan itu bahwa kahana yang mereka percaya, yang disebut oleh kahana itu, peramal itu adalah aku. Kalau dibilang Nabi
bangga dengan nasabnya. Justru nasab itu bangga dengan Nabi, karena mereka dipilih untuk Nabi. Ya. Nasab itu yang bangga dengan Nabi, bukan Nabi bangga dengan nasab mereka. Tapi Nabi selalu membanggakan, menunjukkan justru tawadhu. Padahal mestinya Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib terus ke atasnya ini bangga dengan Nabi. Kenapa? Aku yang melahirkan Rasul, aku yang melahirkan jalur daripada afdalul khalaq. Mestinya seperti itu, tapi Nabi menunjukkan enggak. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap memuliakan nasabnya, garis keturunannya. Waqad qala, dan beliau juga pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah manusia yang pemimpin para manusia dan aku tidak sombong. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr. Berada di tanganku kelak di hari kiamat liwaul hamd. Ya, panji. Dan aku gak sombong. Wa ma min nabiyyin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Semua para nabi, Nabi Adam dan selain Nabi Adam, semuanya, mereka semuanya di bawah panjiku. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Aku orang pertama yang bisa menolong dan yang diberi wewenang untuk menolong, dan aku tidak sombong akan hal itu. Artinya beliau menunjukkan ini dalam satu sisi bahwa kalau ingin selamat ikuti aku. Mau Anda yang beragama Yahud, yang mengikuti Nabi Musa, membaca kitab Zabur, Taurat, Anda yang membaca kitab Injil, yang beragama ikut ajaran Nabi Isa, tetap semuanya, bahkan yang ada dari Nabi Adam sampai akhir zaman, tahta liwa'i, berada dalam panjiku. Mau tidak mau harus mengikuti aku. Dan ini bukan bentuk kesombongan, tapi mengingatkan kepada mereka mau tidak mau harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dalam hal ini pun Nabi sekalipun dalam menyatakan hal itu, Nabi selalu mengingatkan bahwa ana ibnul awatik, ana ibnul fawatim. Nabi juga mengatakan ana ibnu imra'atin min Quraisy kana ta'kulul. Inilah bagaimana keunggulan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keunggulan nasab ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.